Kenapa ikhlas paling berat, paling susah diusahakan manusia? Karena ikhlas itu berhubungan dengan keinginan hawa nafsu yang selalu mau dapatkan balasan yang tampak, perhiasan yang indah di hadapannya. Jadi ikhlas itu berusaha meyakinkan jiwa kita, nafsu kita, bahwa apa yang tampak ini rendah, ada yang lebih tinggi, yang lebih mulia. Nah ini kan susah. Mengalahkan yang nampak, yang kilauannya kelihatan, dibandingkan sesuatu yang gaib. Sementara nafsu ini sukanya apa yang nampak saat ini. Itulah keinginan nafsu. Bagaimana pernyataan dari Imam Sufyan Ats-Tsauri yang mengatakan tentang beratnya ikhlas. Ma'alajtu nafsi ala syai'in ashadda alayya min niyati. Saya tidak pernah berusaha memperbaiki pada diriku sesuatu yang lebih berat daripada meluruskan niatku. Ada lagi pernyataan dari Imam Sahal bin Abdillah At-Tustari. Laisa syai'un ashadda ala nafsi minal ikhlas li'annahu laisa laha fihi nasibun. Tidak ada sesuatu yang lebih berat diusahakan oleh nafsu manusia melebihi ikhlas, mengikhlaskan niat, karena dalam ikhlas tidak ada bagian untuk hawa nafsu. Ini harus ada perjuangan menundukkannya. Sudah ditundukkan di jalan Allah, harus ada yang keindahan yang meyakinkan dia bahwa keindahan ini lebih tinggi. Karena kalau tidak, ya, nafsu, ketika mungkin kita bisa katakan jangan terpengaruh dengan pujian, jangan terpengaruh dengan sanjungan. Baik, dia akan berpindah ke yang lainnya, mencari balasan harta. Tidak mau lagi dia harta, tidak mau lagi dia pujian, masih ada yang lain. Kita masih ingat penjelasan yang disebutkan dalam kitab Fathul Majid. Minasyirki billahi iradatul insani bi'amalihi dunya. Termasuk perbuatan syirik kepada Allah, orang yang mengamalkan ibadah tujuannya untuk balasan duniawi. Ini adalah jenis penyimpangan niat yang tidak biasa, yang orang mungkin tidak menyangka ini termasuk penyimpangan. Kata para ulama, penyimpangan ini ya, orang yang mengerjakannya tidak ingin amalnya diketahui orang, seolah-olah ikhlas. Orang yang mengerjakan ini bukan mencari harta karena dia punya banyak harta. Ingin dipuji juga tidak, dia sembunyikan amalnya. Tapi ternyata apa yang dia inginkan, dia beramal, ibadah, salat malam, banyak bersedekah, haji dan umroh, bahkan mengumrohkan orang, menghajikan orang. Tersembunyi niatnya dengan kebaikan ini supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga kekayaannya. Kekayaannya di mana? Mungkin di kota lain. Dia berbuat di sini, kekayaannya di kota lain. Tidak ada yang tahu, tersembunyi. Tidak pernah juga dia niat untuk pamerkan ke orang lain. Dia niatkan karena dia punya investasi besar supaya investasinya ini tidak bangkrut, selalu beruntung. Ini termasuk syirik kepada Allah. Coba antum bayangkan, nafsu kalau kita hanya sekedar tundukan dari satu, dia akan pindah kepada yang kedua, pindah lagi kepada yang ketiga. Ya, makanya Ibnu Qayyim mengatakan apa? Penyimpangan niat itu seperti lautan yang tidak bertepi. Satu lepas, ada lagi yang kedua. Bagaimana orang yang, bayangkan saja orang berenang di lautan luas tidak ada tepinya, bagaimana mau selamat? Kesini gelombang, kesini juga makin dalam, kesini ada mungkin ikan yang buas dan seterusnya. Bagaimana mau selamat? Inilah contoh masalah ikhlas. Ini baru satu contoh. Sekarang banyak amal-amal lain yang berhubungan dengan amalan hati. Ikhlas ini yang paling berat. Makanya ternyata kalau kita kembalikan pada pembahasan tadi, ya, di dalam kitab Fathul Majid itu Syekh Abdurrahman Ibnul Hasan Al-Syekh, penulis kitab Fathul Majid ini adalah cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh Abdurrahman Ibnul Hasan Al-Syekh. Beliau menukil definisi ikhlas yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah.
dan memuji ini definisi yang sangat indah. Apa kata beliau? Ikhlas itu ternyata maknanya adalah mahabbatullahi wahdahu wabtigha'u wajhihi, mencintai Allah semata-mata dan mengharapkan perjumpaan dengan wajahnya, mengharapkan pertemuan untuk memandang wajah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Di belakang kita lihat bersama bangunan yang alhamdulillah, bangunan tahfidz Al-Qur'anul Karim, tahfidz Imam Nawawi yang berdiri di Jakarta Timur ini, alhamdulillah sudah melakukan pengecoran di lantai 2 dan masih banyak membutuhkan bantuan dan juga doa dari antum semua. Maka kami berharap agar antum semua Allah gerakkan hatinya untuk bisa menginfakkan kelebihan dari harta antum yang Allah Azza wa Jalla titipkan kepada diri antum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid di atas muka bumi ini, maka Allah Azza wa Jalla akan bangunkan bagi dirinya rumah di surga, istana di surga, Masya Allah. Dan alhamdulillah pesantren ini di bawahnya nanti insya Allah ta'ala akan ada rumah ibadah berupa musola, lantai 1 dan juga setengah lantai 2. Baru kemudian di lantai selanjutnya akan ada boarding, itu akan ada asrama dari santri. Dan kita tahu bersama ketika orang menghafalkan Al-Quran, santri menghafalkan Al-Quran, maka mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, apa yang kita sumbangsihkan, apa yang kita donasikan dari harta kita yang Allah titipkan kepada diri kita, bisa benar-benar mengantarkan kita ke surga Allah Azza wa Jalla. Karena ingat ya ikhwan, harta yang kita sedekahkan di atas muka bumi ini, maka itulah harta yang akan kita bawa dan kita tuai hasilnya di negeri akhirat insya Allah. Maka mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla bukakan hati antum semua untuk bisa memberikan sumbangan yang terbaik, donasi yang terbaik bagi pesantren Al-Imam An-Nawawi ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berkahi kehidupan kita semua. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.